Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajian jangan diunduh terus dipotong-potong nggak karuan baru diunggah ulang ya. Aku nggak kasih izin yang seperti itu. Kemudian semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga ya. Semuanya aku nggak bisa sebut persatu dari kalian semuanya ya, semuanya lah ya. Matur nuwun atas doa-doa baiknya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan kepada kalian semua. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih untuk teman-teman TikTok yang selalu standby ya. Tolong dibantu tap-tapnya ya. Kita lanjutkan. Matius jungkir balik di Quran surat Al-Baqarah 254. Kemarin kan yang satu, sekarang yang kedua. Oke. Yang kedua ya. Kalau teman-teman YouTube tolong diikuti ya anunya, instruksinya. Jangan lihat langsung kedua, lihat dulu yang seri satunya supaya holistiknya itu bisa nyambung. Puzzle-puzzle itu nanti bisa tersusun berdasarkan informasi yang lengkap. Jadi jangan terus kedua, jangan. Aku nggak kasih guiding seperti itu. Ikuti ya. Satunya kamu pelajari dulu baru masuk kedua. Gitu ya. Oke. Minum dulu gue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ceritanya, behind screen-nya ya. Kemarin ada diskusi dengan saudara Kristen kita, namanya Matius. Jadi Matius ini nama dia. Ya, nama dia. Aku kalau ini diskusi di TikTok. Aku kalau diskusi itu kan senangnya itu menunggu, mengamati gitu ya. Kalau misalkan aku perlu hadir ya perlu hadir, kalau enggak jadi pendengar aja gitu ya. Perlu hadir maksudnya ada yang di guiding, ada yang perlu dijelaskan gitu ya. Jadi aku lebih banyak mendengar. Belajar mendengar itu ya sulit loh. Belajar ngomong itu justru lebih gampang dari belajar mendengar. Ya, pada waktu itu sebetulnya diskusinya itu juga seperti bull race. Bull race itu salah satu nama metodologi diskusi yang itu mengalir aja, katanya mau ngomong apa gitu. Meskipun awalnya sudah ditetapkan, tapi nanti itu di lapangan, ini sering kita temui di diskusi-diskusi TikTok ya, itu akan kemana-mana. Jadi sebetulnya diskusi TikTok itu lebih cenderung ke bull race. Dia tidak bisa, kecuali benar-benar dijaga ketat oleh hostnya ya. Dia berfokus di satu tema, nggak bisa. Rata-rata itu kemana-mana gitu ya. Oke. Kemudian masuklah sosok saudara kita. Dia ngakunya dari Indonesia Timur, tepatnya gue nggak tahu ya. Namanya Matius. Jadi Matius ini nama saudara kita yang masuk dalam diskusi TikTok. Bukan Matius yang menulis Injil ini, bukan ya. Cuma namanya sama gitu. Oke. Dia kan kita tanya ya, teman-teman, subhanallah, aku senang ya sekarang banyak generasi kristologi, dan aku bangga bisa meneruskan ya. Kalau seperti aku kan akhirnya juga ya kita semua akhirnya kita out ya. Maka sebelum kita out
ya, dengan panggilan yang kita rindukan yaitu hai nafsu mutmainnah hirji'i itu ya. Kita sudah dapatkan sebuah kondisi yang menyenangkan, ada generasi-generasi penerus, dan subhanallah generasi-generasi penerus kristolog itu yang di TikTok itu, meskipun aku belum pernah ketemu darat ya, tapi sudah akrab dan mereka sangat-sangat piawi sekali ya. Pinter-pinter, cerdas-cerdas. Dan itu menjadi kebanggaan kita bersama. Artinya Islam itu siap diuji di atas meja diskusi gitu ya. Jadi itu sebagai bukti bahwa Islam itu ilmu, agama ilmu. Nggak bisa ujuk-ujuk beriman tuh nggak bisa. Berilmu dulu, dengan ilmu itu baru kita membangun iman. Jadi ilmu itu landasan dari iman. Karena di Al-Quran dikatakan, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Maka kamu berusaha tahu dulu, baru kamu nanti tentukan. Kalau benar kamu ikuti, kalau salah kamu tinggalkan. Gitu ya. Oke. Masuklah Mas Matius ini ya ke ruang diskusi itu. Ya tentu kan sama host kan ditanya Islam atau Kristen gitu ya. Terus pada waktu itu dia itu berusaha menjelaskan Tritunggal gitu loh ya. Terus kan ditanya sama teman-teman. Pada waktu itu yang membuka aku, men-triggernya itu Tritunggal itu ada di mana penjelasannya di dalam Alkitab gitu. Karena aku kan sudah tahu ya, sampai sampai matahari terbit, bukan terbit dari barat ya. Ya. Sampai matahari terbit dari utara atau dari selatan pun nggak akan ada. Ya. Itu bagi teman-teman Kristen yang jujur, mereka akan mengakui itu, tidak ada. Tritunggal itu masuk lewat filsafat yang disuntikkan ke dalam kekristenan lewat sosok yang bernama Tertullian, begitu. Meskipun ada temanku dari Kristen Tauhid bilang, enggak Gus, bukan Tertullian yang salah. Justru mereka memahami penjelasan Tertullian yang salah, jadilah Tritunggal seperti sekarang. Walau alam lah, nggak tahu bagaimana yang benar itu ya. Oke, terus gue kan tanya, ya itu dasar Alkitabiah Tritunggalnya di mana gitu ya. Terus dia jelaskan, dia masuk lewat Yohanes 1:1, pada mulanya firman. Langsung masuk ke Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Dia juga nggak tahu kalau itu terjemahannya bermasalah, itu sak ya, egeneto ya, egeneto jadi logos ya, sak egeneto, bukan logos. Kalau manusia itu bahasa Yunaninya apa? Sorry. Anthropos, bukan logos, anthropos egeneto, nggak begitu. Cuman kan mereka itu sudah termakan oleh terjemahan yang salah, gitu loh. Tapi itu sudahlah, kita abaikan ya. Nanti kita diskusikan lagi. Di situ intinya dia mengatakan itu dasar Tritunggal gitulah. Ya. Lah ada Ustadz kita Kang Mas apa ya? Gue lupa ya, Kang Mas Unggul nanya, kalau berpegang terhadap Yohanes 1:1 itu baru duinitas, bukan trinitas. Roh Kudusnya nggak ada gitu loh ya. Nah, dia mulai jungkir balik, beginilah begitulah, kan nggak ada memang. Kan itu berbicara Bapa yaitu YHWH dan firman yang dalam tanda kutip dianggap Yesus, kan duinitas itu. Kan benar Ustadz Unggul tanya, trinitasnya mana? Kalau itu dasarnya itu duinitas. Orang mau putar kepala sampai muter-muter pun tetap aja, karena Roh Kudus nggak hadir di sana. Nah, dia mulai mencari-cari lah ya, mencari-cari, gue diam aja gitu. Terus di tengah diskusi itu gue bilang, ya sebetulnya Anda mengatakan itu Tritunggal atau Trinitas itu menurut Anda dengan mengutip Yohanes 1:1. Ya, gue sudah tidak membicarakan bahwa dia korup ya, karena kan harusnya 3, tapi kan kalau Yohanes 1:1 itu kan 2 ya, itu sudah
diminta sama Ustadz unggulnya, tapi Kang Mas Unggul juga tidak mendapatkan jawaban yang memadai dari si Matius ini. Jadi sudahlah, kan dia memang nggak akan bisa jawab itu di mana Roh Kudusnya kalau pakai itu, kan nggak ada, ya. Jadi gue nggak tanya itu, gue cuman ngomong begini. Gue banyak berteman dengan Kristen, ada saksi Yehova, ada Kristen Tauhid, belum lagi kalau gue hadirkan Mormon. Cara pandangnya nggak seperti elu, meskipun yang dibaca sama Yohanes 1 pasal 1. Mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah pernyataan yang bisa digunakan untuk membangun konsep Tritunggal. Belum lagi kalau gue hadirkan Oneness. Oneness itu kan atas ketidakpuasannya terhadap Tritunggal. Makanya kajian malam kita kan itu tentang Tritunggal dan Oneness ya. Tolong diikuti, itu bagus itu. Supaya kalian tahu dari sumber aslinya. Makanya gue geli aja kalau ada teman-teman Kristen ya dengan PD-nya, kami bukan insya Allah, kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga. Surga yang mana? Konsep teosnya aja nggak mungkin ya, Tritunggal, Oneness, Unitarian, Saksi Yehova, Mormon ini masuk surga semua, nggak mungkin, karena konsepnya beda-beda. Konsep pengenalan akan Yesusnya beda-beda. Konsep teosnya beda-beda. Makanya gue bilang, kembali saja ke Alkitab. Ikutilah logosnya Yesus. Logos menjelaskan apa yang diberikan Yesus ketika dia diuji terhadap kecerdasan dia oleh orang-orang Yahudi. Yang itu tertulis eksplisit, bukan implisit. Ada di Markus 12:29. Dan itu baginda Yesus tidak sembarangan. Dia meneruskan jejak seniornya Kang Mas Moses, ya, yang sudah disampaikan di zaman perjanjian lama. Begitu juga nanti di perjanjian terakhir di Al-Quran, baginda Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Jadi cuma ini satu garis, ahad, ehad. Tiba-tiba muncul Tritunggal. Tritunggal nggak usah dibicarakan sama keluar dengan Islam. Dibicarakan di internal Kristen aja itu nggak selesai. Meskipun kita sudah menyelesaikan kopi bergelas-gelas, nggak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak selesai. Gue ngomong gitu. Terus si Matius keberatan. Ya. Gue kan iman gue kan Tritunggal gitu. Jangan dicampurkan dengan yang lain gitu. Terus gue bilang, gini Kang Mas Matius ya, tolong dipahami ya. Aku itu memberitahu kepada saudara-saudara Islamku dan juga Kristen juga boleh lah. Ya. Bahkan di dalam kekristenan ya, konsep teosnya itu tidak selesai. Jadi pemahaman kamu tentang Tritunggal ketika itu disandarkan kepada Yohanes 1 pasal 1 itu tidak general. Itu berlaku untuk kamu yang menerima Tritunggal. Waduh. Graito. Anu tuh, rungkat dia tuh. Tolong di anu lagi tuh. Dia keluar dia. Sorry teman-teman YouTube ya, mungkin nggak di tap jadi keluar dia. Anu keluar, tuh ditutup dong. Keluar dia, coba dikembalikan lagi. Dikembalikan. Sebentar ya teman-teman, inilah kalau di TikTok ini memang harus. Gaito? Coba dikembalikan lagi, bisa nggak? Sabar ya, dia ter apa namanya, terpental gitu loh. Coba sabar, kalau nggak di tap dia terpental. Ini masuk ini, jangan sampai. Bisa? Terus ini gimana ngeliatnya? Sebentar ya. Aduh, terbentar lagi. Oke.
Untuk teman-teman TikTok silahkan masuk lagi, mohon dipersori dia terpental lagi ya, karena memang itu kalau nggak di tap-tap dia terpental secara otomatis dia karena mesinnya dirancang begitu, didesain begitu oleh TikTok. Maka tolong minta bantuannya di tap-tap ya supaya dia tidak terpental lagi. Oke, gue lanjutkan. Terus ketika si Matius ini ya dia sudah ngerti, dia sudah merasa masuk dalam perangkap pemikiran dia sendiri tentang Tritunggal ya, yang gue bilang ya, gue bukan mengadu elu Tritunggal dengan Kristen Tauhid atau dengan Oneness, enggak, tapi ada informasi yang harus gue sampaikan bahwa di internal Kristen sendiri ya tidak mengatakan bahwa Yohanes 1 pasal 1 itu merujuk ya sebuah pernyataan tentang benarnya konsep Tritunggal. Itu yang mau gue sampaikan. Kalau masa lalu Tritunggal monggo silakan gue hormati gitu. Artinya kebenaran Tritunggal itu kebenaran parsial menurutmu, menurut Kristen lain enggak begitu. Itu aja, sampai di situ aja gitu. Akhirnya dia ya, mungkin sedikit gimana tapi akhirnya bisa menerima, dan akhirnya setelah itu dia berbalik. Awalnya kan dia ditanya. Nah, dia udahlah. Sekarang dia berbalik, dia yang bertanya, dia minta dia yang bertanya gitu loh ya. Dia yang bertanya. Teman-teman TikTok tolong dibantu tap-tapnya ya supaya nggak di-cut lagi. Ngapunten tadi di-cut sama TikTok ya karena lupa mungkin nggak di tap-tap ya. Monggo silakan masuk lagi. Oke, aku lanjutkan ya. Akhirnya si Matius itu menanyakan ini Quran surat Al-Baqarah 254. Ya. Alhamdulillah ada Kang Mas Abu, gue lupa ya. Nama lengkapnya Abu siapa gitu ya. Abu titik-titik gitu ya. Jadi ada Kang Mas Abu, ada Kang Mas Unggul ya. Ini alhamdulillah ya, dan ada bapak-bapak mas-mas yang lain juga pinter-pinter semua alhamdulillah. Jadi aku bangga ya, sekarang kristolog kita itu sudah merata pada pinter semua gitu. Ya. Ketika ditanya, dijelaskan sama Kang Mas Abu tentang surat Al-Baqarah 254. Gitu ya. Intinya apa? Siapa yang menyuruh membunuh? Ini. Intinya di sini. Dan subhanallah, aku senang ya. Aku senang Mas Abu menjelaskan dengan begitu detail ya, sampai ke fiil amernya, dan aku sempat bilang nggak ngerti itu fiil amer itu, mana tahu dia ya. Fiil amer itu kata perintah. Yang memerintahkan disuruh membunuh diri itu siapa? Itu loh. Di sini ya. Terus terang gue juga akhirnya tercerahkan dengan penjelasan Mas Abu ini, karena kita harus tahu ya, gue nggak begitu perhatian ayat ini ya. Ini fiil amernya itu ya, perintahnya itu datangnya dari yang mana? Nah, itu kan harus jelas dulu ya. Oke, dijelaskan sama Kang Mas Abu dengan penjelasan yang begitu detail gitu ya. Maka tolong teman-teman buka ya supaya tahu ya. Oke. Kita buka di surat Al-Baqarah surat 2 ya. Ayatnya yang ke-54 ya. Al-Baqarah, kalian di rumah juga buka. Jadi kita sama-sama buka, kalau ada yang salah kutip, salah ucap bisa mengkoreksi gitu ya. Yang ke-54 54K ya. Kita lihat perikop di atas. Kita biasakan ya, lihat perikopnya. Ini mau kemana nih? Meskipun kadang-kadang perikop itu ya enggak 100% bener ya, tapi enggaknya, karena juga aku ada yang enggak setuju perikopnya itu ya. Tapi selama itu oke ya, kita setuju gitu lah. Jadi depak itu enggak semuanya salah juga, enggak. Yang salah ya kita benarkan. Cuman enggak juga semuanya benar gitu ya. Oke. Surat Al-Baqarah ini ayat
yang ke-54, perikopnya itu dimulai dari 49. Itu perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Jadi ini bercerita tentang Bani Israel. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih Mas Abu ya. Itu sudah dijelaskan bahwa behind screen-nya ini Gusti Allah Agung menceritakan kisah Kanjeng Nabi Musa kepada Kanjeng Nabi Muhammad, gitu loh. Karena Gusti Allah Agung yang menceritakan, maka itu disebutlah wahyu. Nah, dari sini juga teman-teman Kristen supaya nggak tanya-tanya lagi, nggak tahu tanya-tanya karena bingung atau gimana juga nggak tahu. Kan sering tanya, itu kan 700 tahun kemudian, jangankan 700 tahun kemudian, 1200 tahun kemudian kalau kita mundur ke belakang, bahkan lebih ke era Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim. Kenapa kok Al-Quran tahu? Kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad tahu? Karena diberitahu lewat pewahyuan, bukan ngarang-ngarang sakarepe dhewe. Yang memberitahu itu yang maha tahu gitu loh. Jadi tahu, kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu Kanjeng Nabi. Orang Kanjeng Nabi tidak hadir dalam ruang dan waktu itu. Begitu juga kisah ini. Jadi kerangka berpikir di sirnya, minum dulu supaya nggak salah-salah ngomong, karena logika tanpa logistik nggak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kerangka berpikirnya ini adalah Gusti Allah Agung menceritakan bagaimana kisah Kanjeng Nabi Musa menghadapi umatnya yang tanda kutip bandel itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang itu berupa wahyu, gitu loh. Jadi ini cerita masa lalu yang disampaikan lewat wahyu oleh Gusti Allah Agung, gitu. Ya, di sini paham ya? Itulah sebabnya kenapa itu 600 tahun kok tahu, padahal itu kan abad ke-6. Biasanya kan RT 1 kan tanya gitu ya, tanya ke RT 6 gitu ya. Ya jangankan 6 tahun, 600 tahun ya. Mundur ke belakang itu dari RT 1 ya ke zaman Kanjeng Nabi Musa kan 750 tahun. Berapa? 600 tambah 750 tahun. Tahu Kanjeng Nabi Muhammad, dan itu terabadikan lewat Al-Qur'an. Mundur lagi ke Bapak Abraham lebih lama lagi, tahu Kanjeng Nabi. Dari mana tahunya? Karena diwahyukan, dikasih tahu oleh yang Maha Tahu, gitu loh. Jadi yang Maha Tahu itu kan tidak terikat ruang dan waktu. Tentunya lewat wahyu itu maka menjadi tahu, gitu loh. Ya, begitu juga kisah ini. Gue baca ya. Begini. Dan ingatlah ya ketika Musa berkata ya kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Karena kamu telah menjadikan anak sapi atau lembu itu sebagai sesembahan. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Dulu. Ya, lihat konteksnya. Siapa yang berbicara di sini? Sudah jelas ya, kalimatnya sudah jelas. Dan ingatlah dan ingatlah ketika Musa berkata, gitu loh ya. Ini sudah dijelaskan sama Mas Abu, sampai bolak-balik dijelaskan. Tapi sama si Matius ditolak aja, entah memang. Padahal di awal diskusi dia sudah bilang sama aku, kita ini cari benar salah, bukan cari menang. Oke, gitu. Tapi kenapa akhirnya masih dia tolak? Kebenaran yang aksiomatis itu dia tolak, gitu. Dia bilang yang berkata ini Allah. Memang Allah yang berkata, tapi Allah berkata ya tentang sebuah peristiwa, itu loh. Maksudnya begitu loh ya. Maka di sini ya, ini sebagai dulu gue tulis di sini aja ya. Quran surat Al-Baqarah ya. Tolong yang di TikTok jangan lupa di tap-tap ya supaya nggak diputus lagi. Surat 254. Ini sudah jelas ya.
Dan ingatlah ketika Musa berkata. Musa yang berkata. Ini loh. Ya. Kepada kaumnya. Jadi Musa berkata kepada kaumnya, kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu, ya. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Siapa yang ngomong bunuhlah dirimu? Pertanyaannya, ya, satu, Allah atau Musa? Pilihannya ini, satu Allah, dua Musa. Siapa yang memerintahkan bunuh diri? Kan jelas Musa, orang Musa yang berkata. Nah, peristiwa ini diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya termaktub dalam Al-Quran karena dia wahyu sudah. Gitu loh ya. Kalau memang kurang jelas di sini, bisa naik ke yang ke-53 kita baca, ya. Dan ingatlah ketika kami di sini muncul, ya, personal kami, ya. Berikan kepada Musa Alkitab atau Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah kami. Ini jelas menuju kepada satu nama agung Alif Lam Lam Ha. Jangan tanya lagi kami itu apa nggak plural, itu capek lagi aku jelaskan, itu sudah kita jelaskan. Nanti tanya lagi itu sudah kita jelaskan beberapa waktu lalu ya. Sama dengan Elohim. Ini sama dengan Elohim, ya. Eloh, ya. Terus him. Ini Eloh ada akhiran him. Him ini tidak hanya berkata plural. Dia juga bisa berkata majestik, gitu loh. Tinggal konteksnya kemana, gitu loh, ya. Oke, udahlah itu kita tinggalkan ya. Ini sudah pernah kita diskusikan kok. Tapi kalau ada yang mau tanya ya silakan dilihat videonya aja lah. Bolak-balik udah jelaskan itu, ya. Oke. Jadi di sini jelas-jelas yang memerintahkan bunuh diri itu adalah Musa, bukan Allah, gitu loh. Musa. Ya sudah jelas sekali, Musa berkata bla 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 bla, itu ya, baru bunuhlah dirimu. Bukan Allah. Dan itu akan diperkuat di ayat yang 53. Ada kami. Kami itu merujuk kepada Alif Lam Lam Ha. Gini si Matius masih dia bantah. Dia bilang, ya, iya, yang nyuruh bunuh diri itu Allah. Coba. Diulang berkali-kali, dia tetap bertahan. Yang suruh bunuh diri itu Allah. Gue pikir ini anak katanya mau cari kebenaran, ya. Dia salah memprediksi. Jujur gue juga sebetulnya kurang perhatian di sini. Kalau yang ngomong itu sebetulnya Kanjeng Nabi Musa, bukan Allah. Setelah dijelaskan oleh Kang Mas Abu, gue juga baru ngeh, oh ternyata Allah yang berfirman tentang kisah Kanjeng Nabi Musa. Di dalam kisah itu Musa berkata, gitu loh rangkaiannya. Kan ini memang cukup panjang ya. Kalau kamu mau tahu dibaca keseluruhannya. Gue itu loh baru ngeh. Gue sendiri baru ngeh itu yang berbicara itu adalah Musa tentang bunuh dirinya. Memang itu dibicarakan Allah. Jadi ini bicara Allah itu berfirman tentang kisah yang membicarakan, gitulah ya. Makanya ini bertumpuk ini. Bicara tentang sebuah pembicaraan gitu loh. Kalau kita nggak jeli bisa lewat. Gue nggak ngeh ini. Alhamdulillah Mas Abu jelaskannya dengan rinci sekali ya. Ya, gue juga baru oh iya begitu ya gitu. Karena memang ayatnya itu harus kita cermati. Ternyata yang berkata bunuhlah dirimu itu adalah Musa, baginda Musa, Kanjeng Nabi Musa, bukan Gusti Allah Agung. Karena sudah jelas ada narasi Musa berkata. Nah, ketika Musa berkata dikatakan oleh Allah sebagai wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh kerangka berpikirnya.
Kalau itu kurang puas, tarik ke 53. Dari 54 kita naik ke atas ke 53. Di situ ada personal kami muncul. Kami ini mesti merujuk ke alif lam lam ha. Itu loh. Jadi artinya kami ini menceritakan ini. Di dalam ceritanya kami ini, ya, Musa berkata, gitu loh. Jadi memang ini numpuk ya. Aku lagi supaya kamu nggak bingung ya. Kami ini alif lam lam ha ini berfirman. Di dalam firmannya itu Musa berkata, salah satunya supaya nggak panjang-panjang, bunuh diri. Jadi pertanyaannya, yang memerintahkan bunuh diri itu Allah atau Musa? Kan sudah jelas Musa, apalagi ada narasi Musa berkata gitu loh. Si Matius ngengkel, sudah dikasih tahu ngengkel, katanya cari ke, enggak itu Allah. Ya Allah ya Robbi. Nggak tahu gue otaknya lagi bermasalah atau gimana. Karena jelas di awal itu dia bilang sama Gus Beti itu, kita bukan cari menang-menangan, kita bukan bicara menang kalah, tapi benar salah. Lah iya, sudah jelas-jelas salah kan seharusnya diakui. Oh iya ya, salah. Itu karena di dalam mencari kebenaran tidak bisa kita temukan kalau kita tidak jujur. Ini kan aksiomatis ini. Apalagi mau dibantah bahwa yang berkata bunuhlah dirimu itu Kanjeng Nabi Musa, bukan alif lam lam ha. Dia masih bertahan. Ketika dia terus bertahan, dia minta lagi di surat Di surat An-Nisa ayat 429. Ya. Sudah ya? Ini sudah ya. Surat 429. Nanti gue ceritakan behind screen-nya ini ya, supaya tahu ya. Di Quran surat An-Nisa surat 429. Ya. Surat 429. Coba kita buka. Kamu sama-sama tolong di tap-tap ya supaya nggak di-cut lagi nanti ya. Buka surat 4 ayat 29 ya. Surat 4:29 itu perikopnya, Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan. Ya, di situ ya. Aku nggak mau baca dulu ini ya. Ya, jadi begini loh. Ya, di sini kan dia tetap ngotot. Ya, karena dia mungkin malu atau gimana. Seharusnya dalam menuntut ilmu itu salah itu nggak apa-apa. Jadi kalau salah nggak usah malu. Seperti gue ngomong, gue sebetulnya yang nggak ngeh juga ini kalau yang ngendikan bahasa Jawanya itu bahasa halusnya ya. Yang ngendikan itu Kanjeng Nabi Baginda Musa. Gue kira yang ngendikan itu alif lam lam ha atau Gusti Allah Agung itu. Gue baru ngeh setelah Mas Abu itu menjelaskan, gitu loh. Kenapa sih sulit mengakui begitu? Ya. Nggak bisa kita mencari kebenaran kalau kita tidak jujur. Nggak bisa. Kalau masih ada dusta di antara kita, kita harus sportif mengakui benar itu benar dan salah itu salah. Nah, ketika si Matius sudah nggak jujur dan dia oke lah, sekarang tolong jelaskan surat 429. Langsung gue larang teman-teman. Nggak usah dijelaskan. Percuma. Di sini aja belum ketemu kok mau minta ayat ini. Percuma kita jelaskan di sini aja sudah aksiomatis. Ini kebenarannya bukan kebenaran relatif loh ya. Bahwa yang ngomong itu Kanjeng Nabi Musa itu kebenaran yang aksiomatis. Ya, ini apa? Mesti kalian semuanya bilang ini spidol, itu aksiomatis sudah. Kalau ada yang ngomong ini kacamata itu jelas itu perlu diperiksa itu. Kesadarannya itu perlu cari psikolog atau apa. Ini aksiomatis bahwa ini spidol, itu kebenaran universal itu aksiomatis. Anda bayangkan, katanya dia mau mencari kebenaran, ada kebenaran aksiomatis bahwa di surat 254 itu yang berkata bunuhlah dirimu itu adalah Musa.
masih dia tentang dan dia tidak bisa menghadirkan argumentasinya menentang dan bertahan bahwa yang mengatakan itu alif lam lam ha. Terus gimana lagi coba? Itulah yang namanya ya, kalau di Al-Qur'an itu ya, gue lupa ayatnya nanti dicari. Dikasih tahu, nggak dikasih tahu melet, lidahnya dijulurkan. Al-Qur'an itu subhanallah ya. Perumpamaan-perumpamaan dihadirkan untuk kita itu lengkap ya. Jadi orang-orang seperti itu dikasih tahu, nggak dikasih tahu, lidahnya dijulurkan. Nih. Kamu kasih tahu, nggak kamu kasih tahu dia, ya dia sudah begitu. Tapi jangan salah menerapkan ayat ini. Karena gue pernah diingatkan ayat ini. Sudahlah Pak, percuma Pak. Dikasih tahu nggak dikasih tahu, mereka itu lidahnya dijulurkan. Gitu. Terus gue bilang ya, kan nggak begitu. Ayat ini terakhir, jangan langsung kamu terapkan. Artinya apa? Dakwai dulu. Jangan terus percuma itu. Lu belum dakwah sudah ngomong, nggak usah dikasih tahu. Karena apa? Sama saja dikasih tahu nggak dikasih tahu, lidahnya dijulurkan itu. Nggak boleh begitu. Ya. Ini ayat mengatakan orang yang sudah didakwai tentang sebuah kebenaran tapi dia tolak seperti ini. Sudah aksiomatis mengatakan ini kajian Nabi Musa, dia tolak, dia masih bilang Allah. Padahal dia nggak bisa mengajukan argumentasi bagaimana kok bisa dinisbahkan ke Allah. Ini kebenaran aksiomatis, dia tolak. Maka itu yang digambarkan oleh Al-Quran, dikasih tahu nggak dikasih tahu sami mawon, ya lidahnya dijulurkan. Tapi kita bisa mengatakan itu karena sudah didakwai sama Mas Abu tadi, sama Pak Unggul tadi, sama saudara-saudara kita yang lainnya di grup, sudah dikasih tahu. Itu kebenaran aksiomatis, masih dia tolak, lidahnya dijulurkan. Maka dari itu teman-teman yang lain gue larang. Ketika dia minta dijelaskan, jadi dia tanya di sini, ya, terus mau lompat tanya ke sini juga. Oh di sini aja nggak selesai, ngapain mau tanya ke sini? Di sini aja nggak ketemu, dia mau tanya ke sini. Jadi bukannya ya kita nggak mau melayani, enggak, cuman ya sudah levelnya sudah ini. Maka bohong karena tidak jujur kalau ngomong mau cari kebenaran, nggak begitu caranya. Kalau mau cari kebenaran ya benar itu diterima, salah itu ditolak. Dan dalam mencari kebenaran kita salah itu bukan sebuah aib. Itu loh. Intinya ya, kenapa dia mau masuk ke sini nanti gue kasih tahu. Meskipun itu dalam apa ya, hipotesis gue ya, kenapa dia mau lari ke sini? Ini sama tadi terhadap Matius dan Markus tentang 2 orang atau 1 orang. Dia mau adu ini ayat. Ya. Kalau kita lihat apa yang dijelaskan di sini, cuman kan gue larang teman-teman. Alhamdulillah teman-teman manut ya. Ojo, nggak usah, nggak perlu dijelaskan ini. Orang di sini aja dia nggak menerima sebagai sebuah kebenaran, yang berkata itu Musa, kok ngapain juga dijelaskan ini? Percuma, itu dikasih tahu nggak dikasih tahu, lidahnya dijulurkan. Apa itu ya? Kalian tahu sendirilah dan cari ayatnya di Al-Quran. Ya, oke, ya. Nah sekarang aku jelaskan. Kemarin itu sama teman-teman alhamdulillah jadi satu komando, nggak usah dijelaskan ini, percuma. Ya, nah kalau ini kita baca, ya coba kita baca bareng ya. Kita baca bareng surat An-Nisa ayat 429 ya. Itu perikopnya, Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan, gitu ya perikopnya. Ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Artinya kita tidak boleh makan harta saudara kita, ya, nggak boleh. Kita hormati hak milik orang yang ada di luar kita, ya saudara kita itu, nggak boleh, ya. Ini kalau kalian mau tahu ya. Gue dapat dari
pendeta siapa lupa itu ya. Dia lumayan sih, cuman dia larinya lebih banyak ke tasawuf gitu. Dia rektor. Dulu rektor, nggak tahu sekarang. Yahudi itu tidak mau riba. Nggak mau riba Yahudi. Tetapi sesama Yahudi. Itulah dalam tanda kutip. Sesuatu yang dalam tanda kutip bokong ya. Kalau ke yang goyim itu di luar Yahudi. Mereka mau meriba. Itu aku terima dari pendeta siapa ya itu. Pendeta Lengkong atau siapa gitu. Orangnya gemuk gitu, dosen rektor Kalimatullah atau apa lo, itu udah lama itu, tahun awal-awal 2000-an ya, ketika dunia comparative religion belum semarak ini ya, dan masih Facebook aja masih jarang ya. Masih jarang. Gue dengar dari situ, gue sampai geli dengar dijelasin begitu ya. Jadi nggak mau memakan harta sesamanya itu dibatasi sesama Yahudinya, sesama Israelnya. Kalau di luar Israel mereka mau meriba gitu ya. Tapi dalam tanda kutip ya, itu yang gue terima dari pendeta itu. Kalau mau dikonfirmasi ya kita perlu konfirmasi ya. Kalau ada duit jalan-jalan ke Israel sana. Ya. Nah, ini di sini dijelaskan. Kita kembali ke surat 4 ayat 29. Tolong tab-tabnya jangan lupa ya, supaya nggak di-cut lagi ya. Tadi di-cut lagi dan mohon maaf ya. Rungkat ya. Oke. Di sini dijelaskan ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, poinnya yang mau dia bidik, ini hipotesa gue ya, karena nggak gue jelaskan ini. Dan teman-teman gue larang untuk menjelaskan. Itu apa? Jelaskan kepada makhluk yang dikasih tahu, nggak dikasih tahu, lidahnya dijulurkan. Ya, gue mau ngomong nggak enak, takutnya sama TikTok di cut lagi ya. Kalian lihat lah ya, itu surat apa, ayat apa, dan apa metafora yang dipakai untuk menjelaskan orang yang menolak kebenaran aksiomatis itu, yang lidahnya dijulurkan itu apa gitu ya. Gue takutnya mau ngomong sama TikTok di cut lagi gitu ya, karena ketat permainan aturan main di TikTok ini ya. Yang mau dia bidik, hipotesa gue begini. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi, di ayat sini Allah itu ya melarang bunuh diri. Ini loh. Nah, ya, di ayat ini An-Nisa 429 Allah melarang bunuh diri. Nah, di situ gue tahu, gue lalu melakukan hipotesa dia mau mengposisikan ya 259 dan 429 posisi yang diametral. Karena menurut dia di sini Allah, makanya dia bertahan ke Allah yang mengatakan ya memerintahkan bunuh diri. Nih. Naga-naganya mau ke sini dia. Jadi, surat An-Nisa 254 mau dipersuskan sebagai yang diametral dengan surat Al-Baqarah 254 mau dipersuskan Quran surat An-Nisa 429. Supaya mengalami kesalahan yang gue bilang tadi adalah di seri 1 tadi, di awal tadi, kesalahan korespondensi ya, atau yang kita sebut pernyataan redaksional dari satu ayat ke ayat yang lain tuh bertabrakan. Kan jadinya bertabrakan kalau pemahaman dia, karena dia bertahan bahwa Al-Baqarah 254 yang berkata Allah. Di salah satu sisi di surat An-Nisa 429 Allah melarang bunuh diri. Ya. Di salah satu sisi Allah melarang bunuh diri. Di sisi lain karena dia dinisbahkan ke Allah memerintahkan bunuh diri. Ini mesti seperti tadi gue bilang. Ya. Kalau Matius benar, Markus mesti salah. Kalau Markus benar, Matius mesti salah. Nggak mungkin Matius, Markus benar. Ini posisinya.
Kalau memang Quran surat Al-Baqarah 254 yang berkata itu Allah, maka dia bisa menjadi diametral. Ya, bagaimana itu? Allah di surat An-Nisa 429 melarang bunuh diri. Ya, tapi di surat Al-Baqarah ya Allah memerintahkan bunuh diri. Mana yang benar? Nah. Jadi dia malu hati. Ya, makanya dia bertahan dalam tapi nggak bisa lah ya. Hati kecil itu nggak bisa dibohongi. Meskipun mulutnya dia bilang bahwa ini yang mengatakan adalah Allah. Hati kecilnya mengakui kebenaran aksiomatis. Di sini yang memerintahkan bunuh diri itu bukan Allah, tapi Musa. Jadi nggak bisa didiametralkan seperti ini. Tidak seperti di seri 1 tadi, ya. Di salah satu sisi dikatakan 1 orang oleh Matius, tapi di sisi lain Markus 2 orang yang kerasukan setan. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Posisi ini tidak dalam posisi itu. Itu loh. Jadi dia malu hati sebetulnya ya. Cuman kan ketika orang malu itu apapun dilakukan. Tapi kan semakin dia bertahan dalam kebodohannya karena malu, itu semakin nampak dia bodoh gitu ya. Kalau di Matius jelas ya, itu 2 orang yang kemasukan roh jahat atau setan itulah ya. Tapi di Markus itu 1 orang, itu nggak bisa itu mesti salah satu, itu bukan firman gitu loh. Nah ini mau diposisikan begitu nggak bisa, karena yang berbicara beda. Di sini Allah melarang bunuh diri, di sini Musa menyuruh bunuh diri. Nah, clear ya sekarang ya. Jadi kecerdasan kita memahami sebuah permasalahan itu diperlukan gitu ya. Nah, supaya lebih komplit ini ya. Karena ini sudah hampir 1,5 jam ya. Gue jelasin. Behind screen-nya ya. Tolong di tap-tap ya supaya nggak di-cut nanti, takutnya di-cut ya. Tolong saudaraku yang di TikTok tolong bantuannya ya. Nanti kalau terputus lagi balik lagi, karena nanti kalau kurang jelas bisa lihat di YouTube-nya ya. Insya Allah nanti ini segera diunggah sama itu setelah di render ya. Di mana tadi? Gua mau menjelaskan behind screen ini. Ya. Ini sudah jelas ya tadi ya. Sudah gue ulang-ulang jelas lah ya. Nggak bisa ya. Dikasih tahu tuh lidahnya itu dijulurkan saja, jadi percuma, nggak usah dijelaskan. Dan alhamdulillah teman kemarin ikut 1 komando, nggak usah dijelaskan, ngapain, percuma. Menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak jujur itu percuma, sia-sia. Ya. Kalau melihat konteksnya dia mau adu seperti itu, sehingga Al-Quran itu menjadi tersalah secara korespondensi, seperti yang gue jelaskan di seri 1 di awal tadi. Ya. Nanti teman-teman TikTok yang seri 1-nya belum lihat di YouTube ya. Di YouTube itu aku jadikan 1 seri, 2 seri ya. Begini, behind screen-nya kan begini. Ini nanti kalau kita cari di ayat-ayat berikutnya ada penjelasan ya. Kanjeng Nabi Musa mau menerima 10 Commandment. Ini hampir sama dengan di Bible. Ya. Orang-orang Yahudi yang notabene Israel itu tahu mereka itu tidak mau diajak naik ke gunung itu untuk menemani Kanjeng Nabi Musa menerima 10 Commandment. Kalau aku seringnya itu pakai bahasa Jawa, yaitu Jawa yang diindonesiakan menjadikan dasa titah. Ya. Dasa itu 10. Dasa titah. Jadi 10 sedoso dasa, 10 perintah Tuhan. Ini titah. Titah itu komando lah ya, perintah. Kadang-kadang 10 perintah Tuhan ya. Komando lah gitu ya. Aku sering menggunakan dasa titah. Mau menerima dasa titah yang tertulis pada 2 loh kan. 2 loh batu ya. 2 loh batu ya. Nanti aku jelaskan apa itu loh ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah ngaji di YouTube ngerti apa itu loh. Aku jelaskan ini dulu. Mau naik ke atas gunung, orang Israel itu nggak ada yang mau nemenin Kanjeng Nabi Musa. Disinilah ya, karena mereka tahu siapa yang melihat Allah, Qoib.
Mereka tahu itu. Ya, makanya Yesus mengatakan, ya, Allah itu nggak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Tapi kan jarang yang mau paham terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Yesus. Mereka diakali lagi. Ya, seharusnya kalau kita tunduk terhadap firman dari yang disampaikan via baginda Yesus itu, ya, Yesus itu menunjukkan dia bukan alif lam lam ha. Karena apa? Dia bisa dilihat, suaranya bisa didengar, bisa berinteraksi. Pertama dengan bundanya, terus dengan para sahabatnya. Berarti dia bukan Allah. Cuman kan kekristenan, khususnya Tritunggal, ya, Yesus nggak jauh beda sih, ya. Nggak kurang cara mengakalinya, dia akan bilang gimana? Oh, itu yang kita lihat, itu yang kita dengar, itu Yesus yang manusia. Gue tanya, berarti Yesus ada dua, ya? Ada Yesus yang Allah dan Yesus yang manusia. Kan jadi kemana-mana. Makanya di dalam Tritunggal itu sendiri terjadi kekacauan berpikir. Makanya pendeta sekarang, para penginjil sekarang yang ngerti bahwa itu adalah dogma dan tidak akan bisa menjelaskan tentang keberapaan Allah, maka digeser menjadi kebagaimanaan Allah. Larinya kemana? Ke filsafat. Itu produk filsafat. Baginda Yesus nggak pernah mengajarkan Tritunggal. Yang diajarkan, dengarlah hai orang Israel, Sema'u Israelu Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Tunggal, bukan Tritunggal. Diakal-akali Tritunggal. Sudah jelas yang dilihat itu bukan, kalau dia bisa dilihat bukan Tuhan. Oh, itu Yesus yang manusia. Ya, itulah konsep ketidakjujuran. Supaya dianggap benar, itu perlu ketidakjujuran berikutnya. Keluarlah konsep yang disebut oleh Apollinaris Duinatur. Jadi Yesus itu seperti saklar on off. Kapan dia mau dijadikan Allah, nanti kalau dia bermain mukjizat, nah itu Allah itu, gitu loh. Nanti kalau dia perlu seperti dia menangis, dia berdoa, oh itu Yesus yang manusia, gitu. Jadi Yesusnya ada dua. Berarti bener nggak Tritunggal? Karena Yesusnya sendiri ada dua sudah. Di dalam Yesus sendiri ada dua. Ya. Nah, jadi ya, yang bisa dilihat dan bisa didengar itu ucapan baginda Yesus loh, ya. Gue nggak nambahin ngurangi. Itu bukan Allah, karena Allah nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat. Itu loh. Ya. Oke, kalau mau diakal-akali ya terserah kalian, ya. Oh, itu Yesus yang manusia yang bisa dilihat. Monggo terserah aja, ya. Gue sih hanya berpesan, taatlah terhadap Alkitab. Taat apa kata-kata baginda Yesus. Jangan kamu taat dogma, bisa bubar kamu. Ya, oke. Jadi orang Israel itu nggak mau nemenin karena mereka sudah tahu. Jadi sejak zaman perjanjian lama, orang Israel sudah tahu kalau melihat Allah qaid. Karena kita tidak mampu. Kalau di Al-Quran itu jelas, ya. Itu Kanjeng Nabi Musa atau Bapak Ibrahim. Sehingga juga Kanjeng Nabi Musa kan pengen lihat tuh. Terus coba kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih pada tempatnya, berarti kamu bisa lihat tuh. Sampai delosor kata orang Jawa. Delosor itu, nah gitu ya, atau gimana? Nanti tanya sama Jawa, apa itu delosor? Nggak bisa lihat Allah. Ya, nggak bisa lihat Allah. Makanya enggak mau. Dari situlah Yesus tahu. Yesus melanjutkan informasi yang dia terima di perjanjian lama, ya. Bahkan ditekankan, ya. Jangankan dilihat, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Gitu loh. Nah, itu nanti bermasalah juga waktu pembaptisan itulah. Inilah anakku, anak yang aku kasihi, gitu. Kok bisa didengar tuh suaranya? Trouble lagi kan? Katanya kepada Yesus sudah kasih penjelasan. Ya, kamu lihat pun tidak bisa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu di Yohanes itu dijelaskan begitu. Tapi itulah nanti, ya. Makanya semakin kita belajar, kita semakin taat terhadap baginda Yesus. Bukan justru ngakal-ngakali firman yang disampaikan via baginda Yesus, gitu ya.
Jadi teman-teman Kristen tolong, gue hadir, ini Gus Betik hadir dalam rangka memberi pertanggungjawaban dengan Yesus. Itu ada kan di surat Petrus itu ya. Apabila engkau dimintai pertanggungjawaban tentang Yesus Kristus, bersiap sedialah, tetapi harus kamu menyampaikan dengan lemah lembut. Gitu loh. Jadi kan gini repotnya ya, ini di mana-mana begitu ya. Jangan memframing gue itu tidak menghormati Yesus, karena cara pandang gue terhadap Yesus beda dengan cara pandang elu terhadap Yesus. Gue mengajak semuanya taat terhadap firman-Nya baginda Yesus. Jangan diakal-akali gitu loh. Ya, oke, dua loh batu itu enggak mau. Ya, akhirnya naiklah ke gunung gunung Huruf atau apa gitu ya. Ini kalau di ayat lain kan terus umatnya di sini itu dipercayakan kepada saudaranya Kanjeng Nabi Harun. Kan gitu ya. Kanjeng Nabi Harun. Loh, oke jelaskan loh. Loh itu artinya lembaran. Itu dua keping batu itu ya, sudah isinya dasatita tadi. Loh itu artinya lembaran. Loh batu ya lembaran batu. Maka kalau kamu baca Lauh Mahfud, ini kadang-kadang yang Islam sendiri nggak ngerti, yang Kristen sok-sokan ngerti. Bicara Lauh Mahfud. Lauh Mahfud ya, bukan mahfud pejabat itu, bukan. Itu artinya ini lembaran. Mahfud itu terjaga. Ya, cuma kan kadang-kadang yang Islam juga nggak ngerti, yang Kristen juga sok-sok ngerti, bilang itu tertulis Lauh Mahfud. Apa Lauh Mahfud itu? Kamu ngerti nggak? Lauh Mahfud itu artinya lauh lembaran, seperti ini lauh batu, lembaran batu ya. Kan berupa lempengan. Kalau di perjanjian lama itu disebut lempengan ya. Lauh itu lembaran, mahfud itu terjaga. Jadi dalam lembaran yang terjaga ini bisa disebut Lauh Mahfud. Lembaran yang terjaga, bukan di awang-awang sana. Kalian sedikit-sedikit mistis, sedikit-sedikit di awang-awang di sana. Rasionalnya tuh dipakai gitu loh. Makanya gue nggak bosen-bosennya ngajak kalian, mari kita berislam secara rasional. Maka disebutlah Islam rasional atau Isra. Isra itu Islam rasional gitu loh, ngerti lo? Ya. Jadi kalau kita lihat dari pendekatan linguistik, ijazah itu ya Lauh Mahfud. Kamu punya surat tanah, nggak mungkin sertifikatnya itu kamu bikin sembarangan, kamu taruh di mana, mesti kamu taruh di lemari terkunci, terjaga dia Lauh Mahfud. Itu secara bahasa, tetapi secara idiom di sini yang dimaksud Lauh Mahfud itu adalah firman dari Gusti Allah Agung atau Alif Lam Lam Ha. Nanti kamu sekarang, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang ngomong Lauh Mahfud tuh otaknya jangan ke awang-awang sana gitu loh. Supaya cerdas. Jangan Lauh Mahfud di awang-awang. Seolah-olah mistis Lauh Mahfud itu. Ya. Ini kopi gue habis nih. Bentar gue geser dulu. Kopinya habis. Oke ya, tinggal dikit gue lanjutin. Kan naik ke atas itu berapa hari gue lupa, tolong baca ya, ada di Al-Quran atau ada di perjanjian terakhir, di perjanjian lama, lu baca ulang ya. Itu kan berapa hari ya, 40 hari atau berapa gitu naik ya. Setelah menerima dua loh batu yang Ten Commandment atau yang 10 perintah Tuhan, atau yang aku lebih senang mengatakan dasatita, setelah diterima dasatita, ini behind screen-nya ya. Behind screen-nya ini ya. Ayat ini ya, turun kan, itu Yahudi itu sudah nggak karu-karuan itu, ya, padahal sudah dikasih wakilnya dia, yaitu saudaranya Kanjeng Nabi Harun. Salah satu ketidakberesannya sudah menjadikan patung anak sapi menjadi sesembahan. Mereka nggak sabar menunggu Kanjeng Nabi Musa. Gitu loh. Begitu Kanjeng Nabi Musa turun, itu langsung kita tahu siapa Kanjeng Nabi Musa. Jangan samakan dengan Kanjeng Nabi Yakub.
Kanjeng Nabi aku tuh orangnya cool, kalem, confident. Kanjeng Nabi Musa ini, kalau sahabat Nabi itu Umar. Kanjeng Nabi Musa itu orang yang nggak mengenal basa-basi. Seperti gue ini ya, karena besar di jalanan. A ya A, B ya B. Salah, bener gitu. Kanjeng Nabi Musa nggak perlu basa-basi, dia marah. Lihat umatnya yang sudah nggak beres, tidak lagi bertauhid, tidak menyembah pada Allah yang diperkenalkan, Yahweh yang diperkenalkan oleh Musa. Dia justru menjadikan patung anak sapi menjadi sesembahan. Kanjeng Nabi Musa marah. Maka dipegang itu jenggot adiknya. Adiknya tuh masnya itu Nabi Harun. Saking marahnya. Nah, cara-cara orang Semitik itu budaya mereka, ya Arab, Israel itu Semitik, ya. Mengatakan begini. Wahai anak ibuku. Gitu. Aduh, sorry. Sampai terpental mic-nya. Tunggu sebentar. Gue benahi ya. Ini sedikit lagi kok ya, sudah mau selesai ya. Tolong dibantu tap-tap ya supaya tidak diputus ya. Tolong di tap-tap. Terima kasih yang sudah hadir di TikTok. Aku nggak bisa bacakan satu persatu, insya Allah nanti ya kalau ada waktu ya. Kalau mau lihat diskusiku, debat-debatku jangan di sini ya, karena ini aku gunakan untuk memberikan pembelajaran. Nanti lihat di komal-komalnya teman-teman lain aja. Oke, aku lanjutkan. Ya, gaya bahasa antropologis budaya Semitik Arab Israel itu begitu ya. Untuk merayu itu seperti Kanjeng Nabi ketika dirayu oleh Arab-Arab bajingan yang mau menghambat dakwah Kanjeng Nabi itu, kan dirayu. Wahai anak saudaraku. Kan gitu. Jadi ada sebuah kata-kata pendekatan untuk mengakrabkan dan begitu juga ketika Kanjeng Nabi Harun dipegang jenggotnya sama Kanjeng Nabi Musa yang gregetan, ya. Maka dia ngomong, "Wahai anak ibuku." Supaya akrab. Maksudnya, jangan marah. Karena Kanjeng Nabi Musa ini jagoan ini. Ya. Supaya sorry. Terpental lagi, sorry ya. Oke, supaya temperamentalnya adem turun gitu loh. Wahai anak ibuku gitu loh. Nah, nanti kalau kamu cari ayatnya ya. Kanjeng Nabi Harun itu sudah mengingatkan, cuman nggak didengar terhadap Yahudi yang tengik-tengik ini, sehingga mereka menyembah patung anak sapi gitu loh ceritanya. Saking keselnya, maka di surat Al-Baqarah itu kan digambar Kanjeng Nabi Musa ngomong, bunuh diri sajalah kalian. Itu Kanjeng Nabi Musa ngomong, sama dengan aku, kamu dan kita dalam suasana kesal yang sangat kesal sekali. Kita kan bisa dan biasa bilang begitu. Ya. Kita nunggu ya. Sebentar lagi kalau dulu zamannya masih kuliah ya, semesteran itu ujiannya jam 9. Kita nunggu teman kita yang mau mengantarkan atau adik kita, nanti kita mau diantarkan ke kampus kuliah. Ternyata jam 9 dia nggak datang. Jam 9:10 menit baru datang. Ya. Baru datang. Jam 9:10 menit baru datang, padahal kita ujiannya jam 9. Kan dalam keemosian kita yang sudah tidak terbendung lagi, kan biasa ngomong gitu. Kenapa aku yang kamu bunuh? Kamu aja bunuh diri sana. Kan sama dengan membunuh kita. Karena kita akan mengikuti ujian dengan suasana yang sudah tidak kondusif, sudah keburu karena waktunya habis. Kita biasa ngomong gitu. Kamu aja bunuh diri sana. Gitu. Itu dalam suasana marah. Melihat kelakuan umatnya. Itu loh behind background-nya. Ya. Jadi dia ngomong kepada umatnya yang bajingan tengik itu, yang nggak taat itu, sudah bunuh diri aja kamu, gitu loh ya. Sama kita juga kalau sedang marah kan begitu. Sudah kamu bunuh diri aja kamu. Ngapain juga hidup, sudah bunuh diri kamu sana. kan sering ya. Ini aku berusaha menarik dalam kehidupan kita supaya itu acceptable ya. Begitulah behind ayat ini ya. Jadi ini sebetulnya kemarin kalau si Matius ini dia mau jujur menerima, aku akan jelaskan juga. Perintah bunuh diri itu pun jangan dipahami secara harafiah. Ini Kanjeng Nabi Musa, baginda Musa, ini sedang emosi-emosinya. Itu adalah metaforis atau metafora. Sama dengan kalau kamu marah sama adikmu, bunuh diri aja sana kamu.
tunggu-tunggu nggak datang. Apakah itu kamu suruh bunuh diri beneran? Kan enggak. Tapi menunjukkan kekesalan. Itulah dahsyatnya sastra di dalam Al-Quran. Sampai sebegitunya. Makanya gue bilang, mendekati Al-Quran itu kita harus menguasai sastra. Karena di surat 3 ayat yang ke-7 kalau nggak salah Ali Imran sudah dijelaskan. Ada ayat mukamat, ada ayat mutasabihat. Yang mutasabihat tidak boleh dipahami secara mukamat. Yang mukamat pun tidak bisa dipahami secara mutasabihat. Mutasabihat pahami secara mutasabihat, mukamat pahami secara mukamat, gitu loh. Nggak boleh serampangan. Lah ini dia sorob nahu nggak ngerti, fi'il amr nggak ngerti, mau mengadu-adu Al-Quran. Kalau bahasa kita itu apa ya? Bumerang ya. Bumerang. Maunya nyerang Al-Quran, ketendang sendiri. Orang dia yang nggak ngerti Al-Quran kok bilang Al-Quran terjadi kesalahan korespondensi. Bisa gitu ya. Oke. Sudah 1 jam 45 menit untuk teman-teman yang ada di TikTok ya. Aku tutup dulu yang di YouTube, nanti coba aku baca ya. Tapi nanti ini setelah ini aku ada acara ya. Tadi aku baca saja, aku belum bisa merespon tanda tanya kalian ya. Nanti kalau mau tanya-tanya mungkin bisa masuk ke YouTube ya. Nanti di kolom komentar diisi ya. Karena di sini juga aku menaikkan, menurunkan nggak bisa, belum menguasai teknisnya. Oke, sabar dulu ya teman-teman TikTok, aku mau tutup dulu untuk yang di YouTube. Oke, itulah penjelasannya ya, seri terakhir ya. Matius jungkir balik dia di sini. Ya, jungkir balik karena dia mau menyalahkan Al-Qur'an dari sisi ada apa tadi aku bilang korespondensinya ya. Ya, dari ayat per ayat mau diadu, nggak bisa. Karena Al-Qur'an mengatakan, kalau dia tidak datang dari sisi Allah, pasti ada pertentangan di dalamnya. Sudah digaransi sama Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Kurang hebat ya apa Al-Quran? Kalau ini kitab sembarangan, dia kan nggak berani mengeluarkan statement seperti itu. Itu loh. Jadi kalau mau mengkritik Al-Quran daripada cawe-cawe, mbok tantangannya itu diterima dulu. Nanti kalau sudah bisa menerima tantangannya, baru kita bicara. Supaya kalian nggak habis waktu gitu loh. Ini ngerti Al-Quran aja nggak mau mengkritik Al-Quran. Ya, oke, sampai di sini dulu. Yang di TikTok tenang aja ya, yang di TikTok tenang aja ya. Aku mau tutup yang di YouTube. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu ya. Tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima kasih ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah ngaji bareng Gus Beti di channel ini, sudah diruangkan waktunya ya. Salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.